Persiapan alat, ada instrumen yang isinya kasa steril, kemudian ada handscoon steril, dan juga ada termometer. Alat-alat yang disediakan yaitu common consent dan buku KIA. Iya Bu, silakan masuk Bu. Mari silakan duduk. Baik Bu, perkenalkan ya, sebelumnya saya Bidan Putri. Ada yang bisa dibantu Ibu sebelumnya? Gini loh Bu, saya mau konsultasi gimana cara merawat bayi buat sehari-hari yang baru lahir. Kan saya baru lahiran 1 hari kemarin. Oh iya, ini anaknya cewek apa cowok Bu? Cewek. Cewek iya, cantik sekali ya Bu ya. Ya Masya Allah, lahirnya normal Bu? Normal Bu. Normal ya. Walah, lahirnya di mana Bu kemarin Bu? Di puskesmas Sandul aja. Puskesmas Sandul normal ya Bu ya, nggak ada kendala apa-apa ya. Nah di sini berarti Ibu di sini menanyakan tentang perawatan bayi sehari-hari ya, karena ini anak pertama ya Bu ya. Oke. Baiklah. Di sini saya akan menulis identitas dulu ya Bu ya. Namanya Ibu siapa ya Bu? Ibu Melisa. Melisa. Umurnya Bu? 25 tahun. Dari mana Bu asalnya? Dari Pondok 2 Tanjung Pari. Oh. Kemarin melahirkan berat badannya berapa Bu anaknya Bu? 3,3. Nah, lumayan ya Bu ya, besar ya. Panjang badannya Bu? 48. Oh iya, makan ya Bu ya. Sehat ya nak ya. Sehat. Sebelumnya saya mau menutup ini bentar ya Bu ya, untuk menjaga privasi lebih aman ya. Bentar ya Bu. Ya. Sini saya akan menjelaskan tentang materi perawatan bayi baru lahir ya Bu ya. Dimana Ibu kan ini kan pengalaman pertama Ibu jadi seorang ibu ya, dari anak pertama. Nah di sini saya akan menjelaskan pentingnya ASI, pemberian ASI eksklusif untuk ibu yang baru saja memiliki anak pertama ya. Nah di sini itu Bu diberikan ASI itu paling apa tuh 2-3 jam atau paling sedikit itu setiap 4 jam ya Bu ya, dari hari pertamanya. Nah pentingnya ASI itu untuk apa Bu di bayinya Ibu? Untuk memberikan kekebalan tubuh pada bayi, apalagi waktu ASI pertama keluar itu kan namanya kolostrum yang warnanya kuning-kuning. Ibu tahu kan kemarin cepat keluar nggak Bu? Atau pada saat hamil waktu mengeluarkan ASInya, atau pada saat baru melahirkan Ibu keluar ASI? Sempat keluar waktu pertama kali melahirkan. Waktu pertama melahirkan ya Bu ya. Nah itulah Bu yang kita tekankan itu, lebih baik bayi diberikan ASI ketimbang sufor ya, karena ASI itu luar biasa Bu untuk kekebalan tubuh bayinya. Nah di sini saya akan memberikan contoh ya, tanda bayi lahir sehat ya. Di sini ada apa aja contohnya kalau Ibu tahu nih? Menangis, bergeraknya aktif, kemudian menghisap ASI dengan kuat, berat badan juga mencukupi ya. Kemudian di sini ada perawatan bayi baru lahir Bu. Nah jadi setelah Ibu melahirkan kemarin pasti Ibu sudah diterangkan dengan Ibu bidannya ya kemarin ya. Nah seperti ini ya Bu ya, lakukan IMD, jaga bayi tetap hangat, berikan sarapan dan sebagainya. Kemudian bagaimana nih Bu cara bayi Ibu selalu nyaman kepada Ibu dan pemberian lebih ke kehangatan sama Ibu. Nah itu perlu sekali Bu, Ibu menjaga bayi tetap hangat itu dengan cara apa Bu? Menghangatkan, Pakai bedong. ya seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana cara untuk kebersihan Bu ya, kebersihan bayinya. Kebersihan bayi itu Bu, Ibu bisa nih misalnya di rumah merawat tali pusat misalnya. Jadi Ibu bisa menggunakan kain steril, bukan kain steril, kasa steril ya, mohon maaf ya. Nah jadi sebelum melakukan tindakan atau melakukan pergantian perawatan tali pusat tadi, Ibu bisa menggunakan kasa steril, tetapi sebelumnya harus cuci tangan dulu. Remote sih Mbak ya, ngulang meneh Bu. Bagaimana cara kita untuk menjaga kehangatan bayi? Nah kalau bisa pakai selimut ya, sering didekapkan di bagian dada Ibu ya kan, kalau setiap menyusui
ibu perlu disedawakan terlebih dahulu ya, supaya tidak tersedak ya, biar supaya turun juga asinya ke lambungnya. Jadi tidak boleh kita memberi asi langsung ditidurkan. Jadi kalau bisa posisi bayi setelah menyusui langsung disendawakan dan ditepuk punggungnya pelan-pelan ya. Kemudian untuk menjaga keamanan ya, mungkin di rumah bisa menggunakan kain hangat, dibedong ya. Untuk pemakaian gurita sebenarnya juga saya menjelaskan sedikit mengenai kebersihan ya Bu ya. Nah, pentingnya menjaga kebersihan anak itu supaya tidak terkontaminasi dari kayak ruang popok gitu ya Bu ya, penggunaan diapers. Jadi ibu penting sekali nih mengganti popok setiap hari. Jadi kalau sekiranya anak ini misalnya buang air kecil, pipis atau pup gitu ya, jadi ibu perlu menggantinya segera ya, membersihkannya dengan kain, dengan kasa steril atau kasa yang basah atau dengan tisu basah dibersihkan ya Bu ya, dipastikan supaya tidak kemerahan. Terus penggunaan kainnya kalau bisa tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tetap kondisinya yang sekiranya nyaman untuk bayinya gitu aja. Nah kemudian supaya apa, tidak dehidrasi juga ya, diberikan kain yang sekiranya nyaman lah Bu ya, supaya tidak terdehidrasi tadi seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian di sini saya akan memberikan contoh cara perawatan tali pusar ya Bu ya. Jadi nanti bisa ibu terapkan lagi di rumah. Saya di sini memberikan contohnya, ya. Nanti habis ini adiknya bisa ditaruh di ini ya Bu, ditaruh sih. Potong Mbak, hapus. Di sini saya akan memakai sarung tangan terlebih dahulu, di mana saya akan mempraktekkan cara perawatan tali pusar ya Bu ya. Nanti bisa ibu bisa ibu praktekkan kembali di rumah ya. Nanti dilihat step by stepnya nih. Kebetulan suhunya normal ya Bu ya, 36 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalnya dia itu lebih dari 36 berarti itu masuk tanda bahaya. Di sini saya akan memberikan contoh tanda bahaya pada bayi baru lahir ya Bu ya. Yang perlu diwaspadai apa aja Bu? Dari sulit bernafas Bu ya. Nah dia tuh kurang lebih ada 60 kali per menit. Kemudian suhunya juga bisa lebih dari 38 derajat Celcius Bu. Itu perlu waspada sekali ya. Kalau bisa jangan sampai 38, kalau bisa di bawahnya 38 ibu perlu diperiksakan kembali ke tenaga medis. Kemudian warna kulitnya kita lihat Bu, warnanya apa? Misalnya warnanya kekuning, warna kulitnya kuning nih, biru atau kepucatan, itu perlu ibu lihat ya, dari mulai telapak tangan, kulitnya ini semuanya. Kemudian juga kita lihat tali pusatnya, apakah tali pusatnya berwarna kemerahan ataukah berbau busuk atau keluar cairan darah, seperti itu ya Bu ya. Ini perlu sekali diganti setiap hari. Kalau bisa jangan sampai merawat tali pusat itu dalam keadaan basah ya. Kalau bisa dimandikan sehari 1 kali saja, sorenya bisa diseka-seka ya Bu ya. Misal pagi tuh wajib dijemur, setelah dijemur nanti dimandikan, atau sorenya dimandikan, paginya diseka-seka saja boleh, seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian apakah yang saya jelaskan ini, apakah ibu sudah paham mengenai tanda bahaya pada bayi baru lahir? Iya, sudah paham. Sudah paham ya Bu ya. Nah di sini jika terdapat tanda-tanda salah satu yang saya jelaskan tadi, ibu segera datang ke tenaga medis, Bu ya. Seperti itu yang saya sampaikan. Jadi perlu sekali untuk perawatan sehari-hari, jaga kebersihannya bayi ya, harus steril. Bayi itu gampang sekali terkontaminasi atau terinfeksi dengan cuaca, tempat, dan kebersihan ya Bu ya. Dari situ ada yang mau ditanyakan Ibunya? Enggak Bu, sudah cukup jelas. Oke, baik. Ini dedeknya sama ibunya ya. Pinter nak ya. Di sini saya akan melakukan evaluasi tindakan saya tadi yang mengenai tindakan yang saya periksa tadi ya, tentang perawatan bayi baru lahir. Di sini yang saya periksa suhunya dalam batas normal ya Bu ya, 36,5 derajat Celcius. Nah, kemudian nanti kalau misal ada yang kurang paham atau misalnya ada tanda-tanda gejala tadi yang saya jelaskan, bisa Ibu kembali lagi ke sini ya.
Nanti juga ibu bisa WhatsApp saya ya, bisa menghubungi nomor yang saya kirim di nomor ibu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat yang saya berikan tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan ibu? Enggak, Bu, sudah cukup jelas. Cukup jelas ya. Nah jangan lupa ya mbak, mengasihi itu lebih bagus ya mbak ya. Kalau bisa 6 bulan sampai dengan 2 tahun menyusui dengan ASI, jangan usah pakai sufor samian ya, bagusnya pakai ASI saja seperti itu. Jelas. Saya akhiri, mungkin sudah cukup jelas ya bu ya. Begitu. Ini bukunya saya serahkan. Semoga saya selalu apa yang saya jelaskan mungkin ini sudah manfaat, bisa ibu terapkan di rumah kembali ya bu ya, dan bisa berkolaborasi dengan suaminya ya. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Saya pamit dulu ya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya bu ya. Jangan lupa kembali lagi jika ada